Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Monika Dilak. Saya berasal dari Jakarta, dan saat ini saya akan membagikan kesaksian tentang jawaban doa. Namun sebelum itu, saya mengundang kita untuk bersatu dalam doa. Bapa di surga, saat ini hambamu akan menyampaikan kesaksian. Berikanlah roh kerendahan hati, dan biarlah umat-umat Tuhan yang mendengarkan pun boleh terberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Matius 21 ayat 22 mengatakan, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Ayat ini sangat menginspirasi atau sangat memotivasi bagi saya secara pribadi, karena dengan ayat ini pun mengingatkan kembali kepada saya tentang bagaimana Tuhan menjawab akan doa saya. Dan bukan hanya saya, tetapi juga dengan sahabat-sahabat saya. Jadi suatu kali, setelah selesai kebaktian gereja, salah satu sahabat saya mengajak saya dan adik-adik yang ada di gereja kami untuk pergi berkunjung ke satu tempat di mana ada seorang anak perempuan yang sedang duduk di bangku SMP, kelas 3 SMP, dan saat itu sedang sakit. Lalu setelah kami berkunjung dan berbincang-bincang tentang keadaan anak ini, ternyata anak perempuan ini sudah hmm, sakit selama 2 bulan, terbaring di tempat tidur, tidak bisa jalan. Bahkan untuk pergi ke kamar mandi pun dia eh, harus digendong. Dan sudah beberapa dokter yang mereka kunjungi, bahkan juga sudah banyak obat-obatan yang mereka konsumsi, tetapi belum terlihat pemulihannya. Lalu pada saat itu, singkat cerita, setelah kami berbincang-bincang banyak hal, dan sebelum kami pulang kembali ke gereja, kami berdoa bersama-sama dengan keluarga ini. Nah, setelah itu, hati kami akhirnya mulailah terdorong untuk berkunjung mendoakan anak ini setiap kali kami pulang gereja. Dan di Sabtu depan, setelah kami pulang gereja, kami datang lagi mengunjungi mereka. Saat kami berkunjung, ternyata puji Tuhan, ada satu pemulihan yang dirasakan oleh anak ini sehingga dia masih boleh, akhirnya dia bisa duduk, yang sebelumnya dia hanya bisa berbaring saja. Dan tanya-tanya ternyata dokter mulai melihat ada satu eh, peningkatan akan pemulihannya. Ya, jadi saat itu kami kembali lagi sebelum kami meninggalkan tempat itu, kami berdoa lagi bersama-sama dengan mereka. Dan puji Tuhan, eh, akhirnya semangat kami mulai muncul sehingga setiap kali pulang gereja, setiap hari Sabtu kami pulang gereja, kami akan pergi ke tempat anak ini, ke tempat anak perempuan ini. Kami terus mendoakannya. Ya sudah sekitar 1 bulan berlalu, ternyata Tuhan membukakan mata kami untuk melihat bagaimana proses yang Tuhan izinkan terjadi, pemulihan dari anak perempuan ini. Jadi dari Sabtu ke Sabtu, setiap kali kami pulang gereja, kami berkunjung dan ternyata proses pemulihannya semakin membaik. Tingkat kesehatannya semakin naik, dan puji Tuhan, setelah 1 bulan kami berkunjung, ternyata anak ini sudah mulai sembuh. Bahkan dia katakan bahwa dia sudah mulai pergi ke sekolah. Lalu setelah itu kami berkunjung lagi dengannya dan ternyata ada pergumulan baru yang dirasakan oleh anak ini, yaitu bagaimana dia akan menghadapi ujian. Ya, karena uh, masih sementara dalam proses pemulihan, kalau dia banyak berpikir, itu akan membuat penyakitnya jadi kambuh. Lalu kami sama-sama lagi mendoakan pergumulannya, sehingga puji Tuhan di Sabtu berikutnya setelah kami kunjungi lagi, ternyata dia sudah mulai sementara mengikuti ujian. Jadi Tuhan izinkan dia untuk bisa mengikuti ujian tersebut. Nah, puji Tuhan, ternyata Tuhan bukakan jalan keluar yang sebenarnya awalnya orang tua dari anak perempuan ini merasa putus asa, merasa tidak ada harapan untuk bagaimana bisa memperoleh kesembuhan bagi anaknya. Namun setelah eh,
Namun puji Tuhan melalui kedatangan kami, melalui doa, Tuhan menyatakan kuasanya. Dan puji Tuhan, anak perempuan ini boleh merasakan dampak dari doa itu. Dia boleh merasakan akan bagaimana penyertaan Tuhan. Dan akhirnya singkat cerita, puji Tuhan, seiring berjalannya waktu kami terus berkunjung dan terus mendoakannya. Puji Tuhan dia boleh tamat sekolah dari SMP dan akan masuk ke bangku SMA. Ya, itu semua adalah karena kemurahan Tuhan. Segala sesuatu akan menjadi mungkin bila mana ada Tuhan di dalamnya. Saya percaya, saudara-saudara umat-umat Tuhan dimanapun berada saat ini, juga memiliki banyak pergumulan, bahkan juga ada orang-orang yang sedang didoakan. Tetapi, jangan berputus asa, tetaplah mendoakan dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan apa yang kita minta, sesuai dengan kehendaknya. Kiranya ini boleh menolong kita semua, bukan hanya sekedar mendoakan diri sendiri atau mendoakan keluarga kita, tapi marilah mendoakan juga orang-orang di luar sana yang bahkan mungkin belum pernah mengenal kita sebelumnya, dan bahkan biarlah mereka boleh dapat merasakan juga akan dampak dari penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk penyertaan-Mu. Biarlah pengalaman yang telah hamba bagikan ini boleh bermanfaat dan boleh menolong umat-umat Tuhan dimanapun berada untuk lebih bergantung dan lebih banyak berdoa kepadamu. Sehingga boleh dapat merasakan berkat-berkat bahkan mujizat-mujizat yang tidak mungkin bagi manusia tetapi mungkin bagi Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.